Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa danban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini. Jadikan siapapun yang kau hadirkan menjadi hamba yang kau ampuni seluruh dosanya. Engkau lapangkan hatinya, engkau berikan hakul yakin padamu. Jadikan siapapun yang hadir menjadi hamba yang kau jamu di Baitullahmu ya Allah. Haji, hajah, mabrur, mabrurah. Istiqomahkan kami ya Allah sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya pulang haji ini pertama kali ya. Oh, berarti benar. Barusan doa mudah-mudahan diijabah. Terima kasih hadirin. Asma Allah yang kita bahas dalam kesempatan ini As-Sami', Allah yang maha mendengar. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Allah tidak bisa terbayangkan oleh kita karena akal kita hanya bisa membayangkan yang serba terbatas. Allah tidak menyerupai dan diserupai apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau ada orang yang agama lain pasti menyerupakan Allah dengan sesuatu. Ada yang dengan patung, ada yang dengan beragam. Bahkan ada yang mengatakan 3 dalam 1 itu seperti ombak, air, buih. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Dalam Islam tidak bisa Allah dibandingkan dengan ombak. Yang lebih repot lagi ada yang membandingkan seperti rokok. Ada rokok, ada api, ada asap. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini lebih menyedihkan. Tuhan seperti rokok. Wa huwas sami'ul alim. Dan Allah, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin, ini kita sedang didengar oleh Allah. Pasti. Allah mendengar semua suara. Semua suara, keras, pelan, lirih, tidak ada yang tidak didengar, tidak ada yang tertukar. Walaupun seluruh manusia dan jin di dunia ini berdoa dengan bahasa masing-masing, dengan keinginan masing-masing, dengan nada masing-masing, pasti didengar oleh Allah secara akurat. Diijabahnya tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset.
Tidak ada yang tersembunyi. Semua bahasa, semua obrolan, semuanya didengar. Seperti Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, Benyamin N itu mengadakan rapat dengan semua krunya, para pejabatnya, termasuk Sinbad, itu intelijennya mereka, sama saja. Bagi Allah, semua rapat itu jelas. Tidak ada pembicaraan rahasia, kecuali Allah pasti tahu. Jadi orang-orang yang merasa aman dari perkataan, dari pendengaran Allah biasanya banyak bicara. Itulah sebabnya para orang yang mengenal Allah akan sangat hemat berbicara. Karena dia tahu setiap perkataan pasti dicatat, setiap perkataan pasti kembali kepada dirinya sendiri. Ini maaf hadirin, mana yang terpenting dari dakwah ini? Pendengaran saudara-saudara, bagi saya ini ya, atau Allah yang maha mendengar? Allah yang maha mendengar. Kalau saya sekarang merekayasa kata-kata supaya kelihatan hebat, mengesankan, dan Allah tahu isi hati saya, ini ngomong diatur kata-katanya supaya indah, mengagumkan, mempesona, itu tidak berguna bagi Allah. Yang penting bicara itu niatnya lurus dan yang dikatakannya benar. Sudah cukup. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Saya tidak punya kemampuan sama sekali mempengaruhi saudara-saudara. Gak bisa. Tidak bisa memasuki pikiran, tidak bisa memasuki hati, karena itu adalah pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Tugas saya adalah menjaga hati saya agar yang dikatakan ini mudah-mudahan sing ikhlas, tidak ngarep apa-apa selain ngarep-ngarep Allah ridho saja, dan berusaha berkata sekuat tenaga sebenar mungkin dari apa yang saya tahu dan bisa saya lakukan omongan ini. Cukup. Tidak perlu kekaguman orang, tidak perlu orang menjadi terpesona kepada kita, karena sekarang semua terpesona. Terus apa gunanya buat saya? Sedangkan saudara dan saya sama-sama makhluk nebeng, benar? Sekarang misalkan semua memuji, terus apa yang berguna? Enggak ada. Pujian orang, ember jatuh sama saja, hanya gelombang udara. Jadi kalau mau bicara, tidak usah sibuk agar orang terpesona. Bicara saja, lempeng, lurus, karena yakin Allah yang maha mendengar dan Allah yang membulak-balik hati. Itulah sebabnya tidak perlu rayuan-rayuan gombal yang namanya juga sudah gombal, tidak bagus. Kalau saudara mau menikah dengan seseorang atau saudara ingin dicintai seseorang, ketahuilah rayuan itu tidak ngepek bagi Allah ya. Saudara sudah merangkai kata-kata seindah mungkin, tapi orang yang membacanya ditakdirkan enek kepada kita, enek saja hadirin. Ini serius ya. Bicara lurus-lurus saja. Misalkan mau melamar, karena kita tahu yang membulak-balik hati adalah Allah. Tidak perlu engkau, susahlah, saya udah nggak ingat rayuan-rayuan zaman dulu ya. Karena kita tahu yang membulak-balik hati itu adalah Allah, jadi lebih baik bicara yang secukupnya, seperlunya, supaya Allah ridho. Mungkin bicara yang sederhana itu yang membuat Allah ridho dan Allah yang membulak-balik hatinya. Benar? Jadi luar biasanya keyakinan Allah yang maha mendengar, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha kuasa. Mungkin ingat ya ilmu menyelesaikan masalah, bahwa kita itu
Berat ringannya masalah itu bukan karena masalahnya. Berat ringannya sebuah masalah adalah Allah nolong kita atau tidak. Halo? Jelas kan? Masih ingat pengajian yang dulu? Nggak ingat ya? Karena ada kemungkinan saya belum ngomong ini. Tolong diingat pola solusi ya. Jadi Allah menciptakan masalah untuk kita. Supaya apa? Supaya kita selesaikan? Tidak. Supaya kita ngaku kita ini hamba Allah yang Tuhan kita. Kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa. Kita tidak punya, Allah pemilik segalanya. Kita bodoh, Allah maha tahu. Persoalan membuat kita memposisikan diri jadi hamba Allah, kemudian patuh dan pasrah, Allah yang ambil alih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena jago, bukan karena berpengalaman. Jalan keluar yang paling bagus itu adalah kalau kita makin dekat dengan Allah, disebut takwa. Jadi kurang bagaimana di Indonesia orang pintar, benar? Sudah bisa menghentikan Lapindo? Belum. Sekarang asap. Nggak berdaya. Singapura juga Malaysia tidak berdaya. Nggak ada tuh pinter tuh aslinya. Yang pinter tuh adalah yang paling banyak ingat mati dan paling mempersiapkan diri untuk kematian. Itu yang paling cerdas. Jadi kalau kita disuruh belajar, kita disuruh berlatih, kita disuruh berpengalaman dan berwawasan, adalah supaya kita makin sungguh-sungguh. Bagaimana dengan ilmu, pengalaman, wawasan, kita jadi tahu diri, tahu Allah, dekat ke Allah, pasrah ke Allah, nanti Allah yang nolong kita. Itu rumusnya hadirin. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan mengandalkan kepiawaian bicara untuk mempengaruhi orang. Berbicaralah supaya Allah ridho kepada kita. Allah yang ngebulak-balik hati orang. Setuju? Enak sebetulnya, lebih simpel bicara kita. Tidak usah pakai tegang, datang ke calon mertua, biasa saja. Pertama, belum tentu jodoh, ya. Ya yang menentukan Allah. Jangan ngobrol gitu, dicatatnya. Asli hadirin, tidak ada gerak-gerik kita yang tidak tercatat. Dan kembali ke kita. Jadi kalau ada persoalan, kita harus tahu, ini persoalan terjadi biiznillah. Ini persoalan hanya bisa selesai kalau Allah menolong. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Husnuzon kepada Allah. Pasti ini sudah diukur oleh Allah. Tidak ada persoalan overdosis. Tidak ada hadirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini dalam perintah. Perintah Allah kepada kita udah sesuai. Tapi dalam hal apapun karena Allah maha adil. Allah tuh maha adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang paling tahu tentang kita sebenarnya siapa? Allah, karena Allah yang menciptakan kita, dia lebih tahu tentang kita daripada siapapun, bahkan daripada kita sendiri. Dan Allah udah ngukur semuanya. Allah tahu intelektual kita, Allah tahu latar belakang kita, Allah tahu perekonomian kita, Allah tahu kadar keimanan kita, Allah tahu fisik kita, Allah tahu hobi, bakat. Semuanya udah tahulah karena dia yang menciptakan kita. Lalu Allah ngasih ujian ke kita, udah pasti diukur.
Kalau tidak terukur misalkan terus kita enggak menjalaninya pasti bukan salah kita. Coba sekarang SD dikasih ujian logaritma. Kata SD, ini guru bermasalah nih ya. Makin tinggi keyakinan ke Allah pasti ujian makin berat. Oh, kalau gitu saya nggak mau kuat iman. Bisi berat. Saudara mau punya anak SMA pelajarannya ujian TK, pasti sudah seimbang. Rasul begitu dahsyat ujiannya, memang Allah udah siapkan keimanannya di sana. Kayak dokter spesialis bedah syaraf mungkin ya, saya nggak begitu ngerti, pasti ujiannya bagian sana ya. Yang buat kita berat, tapi buat beliau ya biasa saja karena udah belajar. Nah, jangan andalkan kata-kata untuk mempengaruhi orang, untuk cari muka, untuk ya acting, jangan. Andalkan kata-kata supaya Allah ridho ke kita. Lebih simpel hadirin. Ini kalau istri marah nih buat yang sudah punya istri ya. Jangan terlalu banyak bicara Pak. Istri itu enak dengar suami banyak bicara. Dah secukupnya saja. Ya Allah yang ngebulak-balik hati. Berkata sewajarnya secukupnya. Kalau salah ya akui salah. Gimana sih Papa gitu-gitu amat, gak percaya sama istri? Ya saya salah Bu, insya Allah saya perbaiki. Gitu dong, sing pengertian. Insya Allah. Makasih Bu sudah ngasih tahu saya. Tapi benar, kan kita ya. Mungkin sehari 2 hari masih rada jengkel sebagai penebus dosa kita ya. Tapi ingat Allah yang ngebulak-balik hati. Hari ini begini, besok bisa lain. Benar? Jangan ngandelin kata-kata sampai kita bohong, akal-akalan. Sumpah, sumpah. Nggak usah lebay begitu ya. Kita mau jujur, jujur. Bukan supaya orang percaya. Kita jujur mah supaya Allah suka saja. Kita sudah jujur, orang tidak percaya, ya nggak apa-apa. Nggak harus kok semua orang percaya ke kita. Benar? Dagang juga nggak usah lebay. Ini motor ini sangat bagus Pak, kekuatannya luar biasa. Sudah 2 kali nabrak benteng, yang kecemplung ke sungai, masih utuh. Mau apa? Kita acting begitu. Sedangkan yang membulak-balik hati pembeli adalah Allah. Benar? Bicara aja. Bagaimana motor ini? Ya sejauh yang saya tahu baik-baik saja, tapi Bapak harus tahu ini STNK-nya 1 bulan lagi habis. Kemudian saya dengar sudah 2 kali turun mesin, ban juga sudah gundul depan belakang Pak. Ini sudah tidak orisinil catnya. Kata yang beli, Dek, kalau dijelaskan gini gimana ada orang beli? Bagi saya mah Allah yang menentukan Pak. Saya tidak mau dapat uang dari bohong. Saya bicara bukan supaya pendengar suka. Saya bicara supaya Allah suka. Saya tahu rezeki saya tidak akan kemana-mana Pak. Kalau sudah rezeki saya jujur, saya dapat 2. Rezeki dapat, barokah dapat. Kalau saya bohong dan ditentukan saya ada rezeki, saya bisa dapat uangnya, tapi berkahnya hilang karena saya bohong. Saya tidak mau hidup tidak berkah. Gitu Pak, nggak usah memaksakan kalau ini nggak cocok Pak. Maaf ya Dek, kurang cocok. Apa-apa Pak. Terima kasih sudah silaturahim. Tapi sebetulnya saya cocok sama Ade ya. Mau nggak mengurus perusahaan saya? Saya baru cita-cita punya perusahaan. Ngomong-ngomong Ade sudah nikah belum? Belum Pak. Sama dengan saya deh. Hadirin,
Saya nggak pakai bohong barusan, ya kan? Ada kemungkinan yang ngomong kayak gitu, betul? Tidak usah memaksakan diri ngobrol, ingin kelihatan serba tahu. Ngobrol tuh momen yang paling bahaya. Kalau kita berani evaluasi ya, ngobrol tuh momen yang paling berbahaya bagi kita. Dalam ngobrol tuh sulit. Apalagi kita sudah ada keinginan dikagumi orang, kita akan ngomong yang sia-sia. Dalam ngobrol ditambah-tambah, supaya orang mengakui kita lebih tahu. Dalam ngobrol bisa berbohong, supaya kelihatan lebih dramatis, lebih seru pakai bohong. Dalam ngobrol bisa ria, yang harusnya amal kita sembunyikan, karena kita ngobrol kepancing, menceritakan tahajud, menceritakan umroh, menceritakan sedekah. Yang kalau tidak ngobrol dia tidak keluar kata-katanya. Dan sedekahnya juga ditambah-tambah ya. Padahal nolnya cuma 2, tambah saja 2 lagi. Kan jadi keren sekali. Dalam ngobrol bisa juga ujub, menjadi merasa diri beda dari yang lain. Dalam ngobrol bisa sok tahu, mengada-ada, seakan-akan dia paling keren. Dalam ngobrol bisa ngilang-ngilangin sesuatu kalau itu berkaitan dengan dia, kejelekan dia. Dalam ngobrol bisa gibah, menertawakan orang, mencaci orang. Dalam ngobrol bisa fitnah, kita mengada-ada dan menggunakan momentum ngobrol untuk menyerang, menyebar fitnah. Oh, sungguh menakjubkan orang yang senang ngobrol itu. Orang yang yakin Allah Maha mendengar, wa huwas samiul alim, gak nafsu lah ngobrol itu, kecuali falyaqul khairan aw liyasmut. Hadirin sekalian, mau terang-terangan wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan wa asiru qaulakum, kata-kata awizharu bih, engkau jaharkan, innahu alimun bidatis sudur. Allah Maha tahu isi hati kita. Gak ada bohong kepada Allah. Allah Maha tahu semua rahasia. Semua copet, yang maling, bisik-bisik, semuanya diketahui oleh Allah. Makanya berlindung ke Allah, ya. Berlindung kepada Allah, termasuk setan, ya. Innaka sami'ud du'a, kita sesungguhnya engkau Maha mendengar doa, ya Allah. Kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, terimalah amal kami daripada kami. Rabbana taqabbal minna, terimalah daripada kami amal-amal kami. Innaka, sesungguhnya anta, engkau antas sami'ul alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini kalau doa ditutup dengan doa ini ya. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mintalah pertolong kepada Allah. Fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, setan selalu ini, kalau pembicara ini digoda setan, Pak. Pembicara, pembawa acara, penceramah, yang di radio itu apa? Pemandu itu mau ngomong saja terus. Karena memanfaatkan momentum bicara untuk supaya orang kagum kepada dia. Ada takdir suatu saat mendengar seorang penceramah, saya udah malu sekali dengarnya, menggunakan puisi yang nggak pantas sekali, bahwa kalau ada perawan yang hadir, datanglah kemari. Mau apa bicara itu? Menutup pembicaraan dengan puisi yang puisinya itu sangat tidak sopan gitu. Ini maksudnya pasti cuma satu, supaya orang ketawa, kagum. Padahal sesungguhnya menjijikan perkataan seperti itu.
Tahu kenapa? Karena setan pasti mati-matian membisiki para pembicara ini. Pembicara ini didengar orang banyak, seperti tablik begini, di radio apalagi di TV, itu dikerubutin setan habis-habisan, supaya dia ngomong ngabisin waktu orang. Suka susah berhenti lagi. Kan pernah ada sebuah ceramah, udah panjang lebar, jamaah sudah lelah, lalu panitia sudah ngasih isyarat. Baiklah hadirin sekalian, bahasan kita sudah berakhir. Saya sudah melihat tanda-tanda dari panitia, maka kita akan lanjutkan bahasan kurban, ya Idul Kurban. Jadi maksudnya waktunya habis, tapi sangkanya kurban. Para penceramah terus dibisiki setan supaya ngomong tidak manfaat, sehingga jamaah yang hadir mendapatkan kesia-siaan dan bicara yang menggelincirkan banyak orang. Makanya tampil di TV, tampil di radio, itu setan tuh udah habis-habisan tuh, sekuat tenaga. Lebih aman duduk begini Pak, walaupun belum tentu aman sekali ya. Tapi bicara di sini ini, setan ini habis-habisan ngakalin supaya pulang dari sini jamaah bisa beramal yang salah. Makanya disebutkan fasta'id billah, harus berlindung kepada Allah. Saya tidak bisa lihat setan, tapi setan ngelihat saya. Saya rada sibuk, banyak urusan. Setan nggak punya urusan selain nipu, membisiki. Kalau saya rada-rada tunggal menghadapi hidup ini syariatnya, tapi setan keroyokan. Apalagi yang bicara seperti ini kan strategi sekali untuk menyesatkan. Ya. Nah kalau nggak nyadar ini, ngomong bisa sekenaknya, seenaknya, ngebuang waktu banyak orang, belum lagi untuk kesia-siaan dan bisa kemaksiatan. Makanya kalau mau bicara Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah lapangkan dadaku, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, hilangkan keluh di lidah ini agar bisa dipahami. Allah yang menghilangkan, Allah yang membuat paham. Nasihat ke anak juga ya, kalau punya anak, jangan terlalu muluk-muluk. Duhai anakku, Papa ingin sekali di dalam era globalisasi dan fluktuasi global yang terintegrasi antara konvergensi, pusing. Biasa ajalah bicara, ya. Kita tahu sendiri, nak. Strategi global itu, ya mungkin ngerti anak ya. Tapi anak siapa yang ngerti? Kita harus membangun kepribadian seutuhnya sebagaimana preambul Undang-Undang Dasar 45. Secara kontinuitas. Kenapa sih nggak lebih sederhana? Nah, hidup kita sebentar aja di dunia. Bapak belum tentu panjang umur. Yang asli kehidupan kita di sorga nanti. Kita harus berjuang ke sana. Kalian bukan bikinan Bapak, tapi ciptaan Allah. Bapaknya diberi amanah. Bapak minta maaf, selama ini belum jadi contoh. Masih jauh dari layaknya seorang Bapak yang baik. Kita kerjasama, nak, supaya kita bisa pulang selamat. Kalau ada kelebihan yang nanti dilihat dari Bapak, itu pasti Allah yang memberi. Syukuri saja. Tapi pasti juga akan lihat kekurangan Bapak.
bantu supaya Bapak bisa memperbaiki diri. Insya Allah kita jadi baik. Lebih sederhana benar. Halo, tidak usah nyebut-nyebut jasa diri juga. Bapak tuh capek tahu, membanting tulang, memeras keringat siang malam, gak gampang cari nafkah. Apalagi dolar naik tidak jelas, asap di mana-mana. Persib lagi 2-0 dan sebagainya. Ibu terkesan nggak kalau suami terus menceritakan jasa kebaikannya? Jawab Bu, enggak. Allah sudah membuat sebuah mekanisme hati, kalau orang sibuk menyebut jasa dirinya, mengagung dan mengangkat dirinya kayak pipa U. Ini ngangkat, ini turun. Jadi salah besar kalau kita acting. Sama di kantor jadi atasan. Saya tuh atasan kalian. Dan semua udah tahu. Tahu Pak. Saya tuh capek sekali membangun perusahaan ini. Turun Pak, turun. Ibu juga jangan suka nyebut-nyebut. Bapak capek cari nafkah. Tapi Bapak belum pernah hamil. Saya yang hamil Pak. Saya yang melahirkan. Saya yang menyusui. Tahu apa jawaban si Bapak? Saya yang menghamili, kan repot. Nggak ada gunanya obrolan kayak gini, buang-buang waktu ya. Kekanak-kanakan dua-duanya. Biasa aja lah, kita simpelkan. Setuju? Setuju hadirin? Kalau mau banyak zikir harus kurangin ngomong. Kalau kebanyakan ngomong yang tidak punya nilai, cenderung mengeras hatinya. Jadi bagaimana caranya? Terus saja, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar ya Allah. Lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita ngobrol berdua, kita harus tahu yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ada apa ini? Ada yang salah ngomong, istighfar hadirin. Itu kalau dengan lawan jenis ya. Saya yang salah. Jadi kita robah strateginya. Kita bicara bukan untuk mempengaruhi orang, kita bicara supaya Allah suka ke kita dan Allah yang menyelesaikan masalah kita. Punya hutang, ngomong. Jangan ribet. Datang, saudara punya hutang kepada saya. Jangan sembunyi, tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau saya ketemuin nanti dia marah, gak apa-apa, marah itu gak bahaya. Yang bahaya itu adalah ngemplang. Bagaimana? Saya belum punya uang Pak. Selalu itu saja alasannya. Kapan bayarnya dong? Pikirkan kapan. Saya ingin secepatnya Pak. Saya juga tahu, penting bukti. Ya Allah, ya Allah. Hati itu ke Allah. Engkau yang membolak-balik hati. Engkau yang bisa membayar. Kalau ada uang saya bayar secepatnya. Tanggalnya yang pas, kapan? Saya belum bisa membayangkan Pak. Gak bisa. Ya Allah. Tunggu minggu depan. Ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan. Harus ada. Insya Allah. Tenang aja gitu. Jangan melakukan kebohongan-kebohongan. Saya janji minggu depan. Kalau nggak kebayang ya jangan. Tapi dia marah, enggak, dengar aja. Daripada bohong lebih baik dimarahin. Dan Allah juga tahu kita jujur. Benar? Itu pulang, ambil wudhu. Ya Allah, Engkau sudah saksikan. Saya berhutang untuk ngobatin ibu saya. Dan saya belum punya uang.
Tapi saya percaya Engkau akan membayarkan. Semoga kemarahan orang ini jadi penggugur dosa saya. Bayarkan ya Allah. Didengar tidak oleh Allah. Ampun ya Allah kalau saya lebih takut ke orang daripada takut kepadamu. Datang lagi dia. Belum ada ya? Belum Pak. Ikhtiar dong. Insya Allah saya ikhtiar. Lama-lama saya bosan nagih-nagih begini. Sudah halal aja lah. Apa sih sulitnya bagi Allah membuat halal begitu? Sulit tidak? Sulit tidak? Saya juga pernah punya hutang dulu. Waktu ngebangun. Banyak 100 juta. Lama tidak ingat. Tiba-tiba Allah membuat ingat. Aduh, saya punya hutang. Dicari catatan tidak ada. Tapi pasti hutang ini. Hutang adalah hutang. Sampai mati ini pasti ada. Cari teleponnya. Pak, saya punya hutang. Hutang apa? Dulu sudah lama sekali. Memang Bapak tidak memberi tanda bukti apapun. Tapi Allah pasti ingat. Dan Allah mengingatkan saya hutang ini. Saya juga udah lupa. Tapi saya ingat Pak. Boleh dicicil? Ini apa-apaan. Udahlah kalau memang ada halal. Alhamdulillah. Manis sekali hadirin. Gak akan dikecewakan oleh Allah. Benar? Maka kalau ada perbedaan pendapat di rumah gitu ya, jangan terlalu banyak argumen untuk meyakinkan orang, tapi hanya berdasarkan bohong, mengada-ada, atau strategi, atau apalah. Dan Allah tahu ini bohong, ini tidak benar. Udah nggak perlu ya. Nggak perlu dengan argumen yang jelimet. Padahal kita, hati kecil kita tahu ini nggak benar omongan kita. Gak usah, Allah juga tahu kita ngebohong. Halo? Berani tidak? Harus berani. Kalau salah ya ngaku salah. Sebetulnya kalau boleh bicara sama para koruptor yang ditangkap itu ya, udahlah nggak usah rewel ya. Bagaimana saudara terdakwa? Saya ngaku Pak, benar. Apa yang didakwakan oleh jaksa, benar semuanya. Saya menerima kesalahan ini. Jadi saudara tidak akan banding tidak Pak. Silakan jatuhkan hukuman seadil-adilnya. Kalau mau disita, sita saja Pak. Selama ini juga saya nggak pakai kok. Udah capek-capek korupsi, nyimpen di tempat lain, lihat enggak, megang enggak, makan enggak. Saya asam urat Pak, dan kolesterol serta gula darah, jadi makan juga dikit. Sita aja lah Pak, daripada uang ini jadi petaka bagi anak-anak saya nanti. Saudara ridho, lebih baik saya dihukum di dunia Pak, daripada di akhirat. Mau apa harta korupsi itu ada di rumah saya, dimakan oleh anak-anak saya, keracunan semuanya, saya jahat. Silakan Pak. Sebetulnya ada beberapa korup yang lain yang belum terbongkar oleh jaksa ya. Tapi segini aja udah lumayan lah Pak ya. Tapi kalau mau diperiksa ambil aja semuanya. Enak begitu kan? Gak usah lama-lama Pak, 2 kali sidang tuntas. Saya pengen cepet-cepet ngapalin Quran di penjara. Selama jadi koruptor sama boro-boro mikirin Quran. Lebih simpel. Betul? Di rumah juga kalau bikin salah, siapa ini yang memecahkan jendela? Saya. Kamu ini gak hati-hati. Ya, ganti. Saya ganti. Gak akan dikasih uang jajan selama sebulan. Ya. Udah. Nanti dibalikan hatinya oleh Allah. Senang punya anak jujur. Udah, uang jajan tetap aja ya. Hadirin, kita tuh terlalu banyak ngandelin kata-kata untuk bersilat lidah. Benar? Kayak sudah nonton sepak bola, dua-duanya nonton. Udah nonton dibahas, mau apa? Kan sudah nonton dua-duanya bareng ya. Si itu nendang ke kiri, harusnya di headen kan. Buang-buang waktu. Gimana Persib 2-0? Ya sesuai dengan yang tertulis di Lauh Mahfudz. Beres.
Beneran hadirin. Memangnya Persib menang karena jagoan? Tidak. Karena ketentuan Allah saja. Ujian. Dunia. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Emangnya yang diangkat jadi gubernur, presiden, atau apalah dimanapun gitu, karena hebat? Enggak. Cuman karena ketetapan Allah aja. Harus jadi sebagai ujiannya baginya dan bagi kita-kita. Ya. Apa sih yang keluar dari ketentuan Allah? Emang semuanya sudah diatur Allah? Ya, semuanya sudah tertulis. Ada yang tidak bisa milih, ada yang kita bisa milih dari satu takdir ke takdir lain. Kalau jodoh sudah tetap belum ya ayah? Ya saya nggak tahu. Kenapa saya jodohnya yang ini? Loh, pakai nanya ke saya ya. Kalau pezina, dia hidup dalam berzina terus, nanti dipasangkan oleh Allah ketetapannya dengan pezina lagi. Dia tergelincir, taubat nasuha, membersihkan diri habis-habisan, taubat nasuha, garisnya, takdirnya ini. Kan begini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kalau takwa, garisnya Allah kasih jalan keluar. Kalau tawakal, yakin ke Allah, maka takdirnya Allah cukupi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, takdirnya adalah ditambah nikmatnya. Kalau wala in kafartum, kalau kufur, azab yang pedih. Semuanya ada. Nih seperti nanti sedekah ya. Ada yang dia ngeluarin 100.000, jatuh 1000-an. Itu ujian. Lalu yang dimasukin yang 1000. Tiba-tiba dari belakang, ini 100.000. Wah, dia banyak benar sedekahnya. Masukin lagi ya, tepuk lagi. Itu yang jatuh barusan. Itu takdir hadirin. Keluar 110.000, yang tercatat 1000 ya. Sedekah berapapun yang saudara keluarkan itu nyambung, ada garis-garis takdirnya. Kalau keluarin 100.000 dengan ikhlas, takdirnya. Ada ngeluarin 100.000 lama aja di gini-gini ya. Memang keluar garisnya 100.000 tapi nggak ada pahalanya. Semuanya ada, tidak ada yang tidak keluar. Tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Cuma berlevel-level. Makanya kita mah terus aja tobat, perbaiki diri, lakukan yang terbaik supaya kita dapat takdir terbaik untuk kita. Jelas hadirin? Jadi kenapa harus ikhtiar? Ya supaya kita dapat ketentuan yang paling top untuk kita. Rezeki udah ada, udah. Kalau malas ya ini udah rezekinya, garisnya ada. Ya, dimarah mertua, ya, diusir istri. Kalau kita gigih, ulat, penuh tawakal, jujur, ada lagi garisnya. Tapi kenapa udah kerja keras kok cuman segini? Ya nggak apa-apa, nggak harus dapat banyak kok. Yang penting barokah. Nggak perlu kita jadi pengusaha yang kaya raya. Kalau menurut saya sih nggak perlu. Yang penting barokah. Apa sih bisnis yang barokah? Barokah itu yang bisa membuat dekat dengan Allah. Ingat doa pernikahan bagaimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa 2 kali disebut berkahnya? Karena dalam berumah tangga tidak mungkin lapang terus, pasti ada ujian masalahnya. Berkah dalam kelapangan, ada barokah, lapang yang bisa membuat dekat dengan Allah. Juga ketika diuji kesulitan, sulit bisa membuat dekat dengan Allah, barokah. Makanya jangan akal-akalan banyak bicara yang tidak manfaat. Falyaqul khairan aw liyasmut. Allah dengar perkataan kita termasuk niat yang ada di hati. Yakinlah Allah Maha mendengar. Jangan sibuk mempengaruhi orang dengan kata-kata kita, tapi sibuklah menjaga hati dan kata-kata supaya Allah ridho ke kita. Allah yang ngebulak-balik hati orang. Nasihat ke anak juga begitu. Jangan lebay,
Kalian harus jujur, nak, jujur. Padahal Allah tahu ini bapaknya enggak jujur. Jaga pandangan, jaga pandangan. Padahal bapaknya jelalatan, lihat sana sini. Dan Allah tahu. Jangan pacaran ke anak tuh. Padahal bapaknya lincah. Mungkin pernah dengar suatu kisah seorang bapak yang suka zina terus ya. Nauzubillah min dzalik. Dengan ya gitu yang dianggap remaja mahasiswi. Suatu saat katanya pesan, tolong dong kirim mahasiswi ke hotel. Pas dibuka pintunya, papa ngapain kesini? Ya begitulah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jangan akal-akalan, lempang-lempang saja hadirin. Setuju? Ada pertanyaan? Terima kasih. Ini serius, ada yang mau nanya tidak? Kami juga serius, tidak nanya. Kata. Tapi bisa dipahami hadirin? Saya sambil nunggu mikrofon sampai, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya A. Tadi A sudah kutip ayat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa permasalahan tidak ada yang overdosis. Nah, bagaimana cara memahami dosis kita sejauh mana? Kalau kayak nabi-nabi itu kan memang dosisnya tinggi. Sementara kita yang orang awam ini kadang-kadang rasa ini sudah sampai ke batas kita. Padahal mungkin kalau kita masih mau bersabar, Allah memberikan hal yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baik sangka saja ke Allah. Ya, walaupun pahit sekali, nyelek. Ya, saya juga mengalami episode seperti itu yang ada. Gitu, ampun. Tapi ternyata show must go on. Itu bahasa Inggris hadirin sekali-kali mau bahasa apa? Jangan suka ngetawain saya bahasa Inggris. Sekali-kalinya ngeluarin andalan. Jadi husnuzon dulu. Udah pasti. Berat. Tapi tidak. Berat itu kenapa? Berat itu karena kita belum orientasi akhirat. Baru orientasi dunia. Silakan periksa. Ya. Kalau udah neken sekali, pasti urusannya itu duniawi. Perkara kantor, ada yang sebab, pokoknya dunia lah. Tapi kalau kita udah cita-citanya akhirat, itu ringan dunia. Kayak orang mau naik Mount Everest, naik tumpukan pasir tuh lewat saja. Ya. Kalau orang cita-cita akhirat, ujian dunia ringan. Mati sekalipun nggak apa-apa. Yang kedua, kenapa berat? Karena pasti mengandalkan selain Allah. Makhluk, dunia saja yang diandalkannya, sandarannya, pasti berat. Tapi kalau sudah mengandalkan Allah, itu jauh lebih ringan. Nah, periksa aja hatinya. Saya misalkan waktu episode dihina orang, kalau dengar kata-katanya mah, sakitnya sampai di sini ya. Tapi kalau ingat pahalanya, dosa saya digugurkan dengan penghinaan ini, pahala juga nambah. Saya punya kesempatan untuk memaafkan, kemudian berbuat baik kepada yang udah jadi beda lagi urusannya, ya kan? Ditipu misalkan. Kalau ingat uang, aduh ini jerih payah, ngumpulin uang sekarang ditipu. Tapi ketika ingat, boleh jadi sudah banyak orang yang terkecoh oleh saya selama ini, dan ini uang ini nggak barokah. Lebih baik nggak ada dari saya daripada ada malah jadi racun. Mungkin dengan begini saya lebih bersih hartanya, supaya membuka lagi usaha yang lebih barokah, lebih ringan. Benar? Ya, penanya selanjutnya. Ya. Tunggu dulu ya. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban. Kasihanilah diri-diri kalian. Ini waktu sedang ini dari Abu Musa, jadi pernah melakukan safar bersama Rasulullah SAW,
melewati suatu tempat yang tinggi lalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Rasulullah mengatakan, kasihanilah diri kasihan. Fa innakum, kalian tidak menyeru kepada kepada zat yang tuli maupun yang gaib. Walakin tad'una sami'an basyiran qariban. Melainkan kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar, maha melihat, dan maha dekat. Dalam hadis yang lain, wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu. Jadi ya Allah maha dekat. Ya, ini dia maha mendengar. Tidak usah kalau zikir tuliri enak gitu ya. Bunyi kedengar oleh kita. Karena kalau di dalam hati juga Allah tahu. Tapi suka beda kalau subhanallah dibanding dengan subhanallah dibunyikan lirih itu jauh lebih nikmat. Silakan. Terima kasih. Kalau kita mengandalkan atau mengambil sesuatu program yang sudah ada seperti program pemerintah atau program suatu perusahaan yang itu semua memudahkan kepada kita, apakah kalau kita ambil itu kita termasuk keimanan kita tidak yakin kepada Allah gitu Pak? Seperti yang ada di Jakarta seperti BPJS atau KJS dan sebagainya. Terima kasih. Ada kurang ngerti nih. Ya, saya yang kurang ngerti. Pertanyaannya jelas tapi saya kurang ngerti. Jadi kalau kita menganggap suatu program tersebut kita ambil dan kita yakini bahwa itu satu solusi. Oh, seperti sekarang ada handphone. Handphone juga kan bagian dari solusi. Hari ini di Darut Tauhid itu di Bandung, ini menyambung ini, ditandatangani antara Telkomsel, BI, Indosat, dan XL. Tinggal 3 ya operator tuh? Ya jangan sekali diurus lah. Nggak dipikirin juga, tetap segitu-gitunya. Ya, seperti ada orang jual rumah harganya 1 miliar, dia nawarin 5 miliar. Kita nggak usah rewel. 5 miliar terkira-kira. Mau ngapain ngomong? Memang dia nggak pengen jual dan dia pengen ngomong 5. Terus apa urusan kita? Bukan rumah kita, benar? Halo? Tahu mikir. Kamu yang nggak mikir ya. Suka-suka saya. Kata orang yang 5 miliar ya. Nah, jadi sekarang di Darut Tauhid belanjanya cukup pakai handphone. Kemudahan. Handphone tinggal didekatkan, udah bayar gitu. Masya Allah. Ada juga pameo hati-hati kalau handphone istri ngedeketin handphone kita ya. Bisa pindah ke sana. Kata Ibu BI itu, iya kalau ada isinya katanya. Kalau suami bokeh mah dideket-deketin juga, bokeh saja. Semua kemudahan yang syar'i berkah itu dari Allah. Kalau yang kurang syar'i itu ujian dari Allah. Ya. Terakhir, ibu-ibu atuh kasihan lebih banyak masalahnya. Nah ini perkataan ini dicatat hadirin. Enggak, sedikit ya. Kalau udah keburu keluar susah nyedotnya. Silakan. Ada 2 tadi ibu-ibunya. Maaf, ibu-ibu dulu ya. Jam 9 harus sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada suatu kezaliman dan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, kalau kita mendiamkannya saja dengan bersabar, apakah itu benar? Dan kalau kita mengambil tindakan supaya kezaliman itu terhenti, apakah itu termasuk tidak sabar? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sabar itu adalah kegigihan kita untuk berada di jalan yang Allah sukai, itu sabar. Kalau ada zolim, kita tidak bereaksi, kita yang tidak sabar. Kezoliman itu ditolak dengan 3 hal. 1, tolak dengan tangan, fisik. 2, tolak dengan lisan. Kalau enggak sanggup, enggak berani, minimal hati kita sudah mengakui itu adalah kezoliman. Itu selemah-lemah iman. Jadi kalau ada maling di depan kita dan kita lihat, kalau enggak berani ya minimal menjerit lah ya. Itu menolak kebatilan.
Islam itu mengajarkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairin. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah daripada mukmin yang lemah. Namun dalam keduanya ada kebaikan. Jadi mukmin aja udah baik. Tapi kalau kuat, kenapa mukmin kuat? Karena orang mukmin yang kuat itu dia punya andil besar di dalam menolong orang yang berbuat zolim dan menolong orang yang dizolimi dan menolong orang yang berbuat zolim. Bagaimana menolong orang yang dizolimi? Kita bela dia supaya terhenti. Bagaimana menolong orang yang berbuat zolim? Kita cegah dia dari perbuatan zolimnya. Gitu. Rekan-rekan, ayo belajar memanah, belajar gulat, belajar berkuda, sunnah. Di pesantren sekarang semua harus belajar. Keluarga juga begitu. Banyak hikmah. Dulu ada maling masuk ke pesantren awat, diambil laptop dan sebagainya. Sesudah belajar memanah, gak ada tuh maling. Karena maling mikir, disuntik saja dengan jarum sebesar itu, sudah terasa sakitnya. Apalagi anak panah, benar. Yang piket itu suruh sambil piket itu latihan memanah saja. Itu menolong maling untuk tidak melakukan kemalingannya lagi. Oh ini serius hadirin. Kalau saudara memiliki banyak kemampuan, pernah lihat di YouTube tuh, bukan orang Indonesia, jadi di sebuah lapangan ada orang yang mungkin dengan pacarnya, lelakinya ini bersikap keras kepada perempuannya. Ada yang mengamera dengan handphone, terus tiba-tiba datang wanita, tidak terlalu besar, kecil saja, tidak terlalu tinggi gitu. Melerai begitu, menolong si wanita. Tapi lelaki yang besar itu begitu arogan. Jangan, itu marah ke wanita yang orang nolong kecil ini. Ketika marah lalu mendekat, hanya dengan satu tendangan saja, kena ulu hati, udah tidak bisa apa-apa. Aduh, saya membayangkan muslimah tendangannya seperti ini. Sep aja kena ulu hati, prak aja, udah ya begitu. Itu tayangan yang meyakinkan untuk ya bahwa kalau kita punya kekuatan bisa mencegah orang berbuat zalim. Begitu Mbak. Jadi kesabaran itu adalah kekuatan kita untuk melakukan apa yang Allah suka, itu sabar. Misalkan tempeleng nih, pak, nempeleng, nggak usah dipraktekkan ke saya hadirin ya. Sudah nempeleng, kemudian dia siap mau mukul kita. Bagaimana sabarnya? Beli pipi kanan atau disuto aja. Kasih hook atau jab. Kalau dia mukul dan mau mukul lagi, tangkis pukul oleh kita. Ya, supaya berhenti kezolimannya. Tapi kalau dia mukul, kemudian astagfirullah, saya hilaf. Saya sangka nyamuk barusan. Saya mohon maaf, saya tidak akan mengulangi. Kita pukul, itu tidak sabar. Kalau dia minta maaf, apa yang Allah sukai, memaafkan. Ya, saya maafkan. Walaupun nggak mungkin nyamuk segede gini. Gitu. Jadi yang ngacung terakhir, maaf. Dari sana, akhwat ada lagi nggak? Supaya adil. Ya, nah sambil ngacung tuh sambil zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan ke sana ya Allah, ke sini, nggak usah gitu ya Allah, ya Allah. Mungkin pertanyaannya mewakili pertanyaan kita. Ya, kan ada yang zikir, tapi ke Allah tuh seperti gimana gitu, ya Allah, ya Rojak, saya di sini ya Allah, saya di sini. Jangan ke sana ya Allah, tolong. Oh, nggak boleh gitu.
Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya mengenai bahayanya ngobrol ya. Saya termasuk orang yang senang sekali mengobrol dan A benar sekali mengenai bahaya sekali ngobrol. Mengenai juga tentang public speaking ya. Saya sempat kemudian sempat aktif berdakwah, kemudian karena saya menyadari bahayanya itu terhadap saya sehingga saya berhenti. Jadi semua tawaran, semua itu semua saya tolak-tolakin. Jadi menurut A bagaimana? Apakah apabila kita merasa tidak sanggup, merasa akan berdosa atau bagaimana, jadi lebih baik kita tolak atau sesungguhnya sebaiknya kita tetap terima tawaran tersebut dan lanjutkan berdakwah? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan tuh ya ngambilnya di dua. Kalau orangnya rada malas, maka setan terus membuat kita enggak berbuat apa-apa. Kalau kita semangat, maka setan ngedorongnya melampaui batas. Karena Islam itu menginginkan ausatuha di tengah. Halo Mbak, mana tadi teh? Ya pokoknya daerah sana lah ya. Sekarang kalau nunggu sempurna, kapan sempurnanya? Ya, nggak akan pernah sempurna. Makanya sekarang diukur saja yang dikatakan yang kira-kira paling aman karena kita sudah melakukannya, tidak jadi merasa pinter. Begitulah. Kalau sampai top berhenti sama sekali padahal Allah menitipkan ilmu, pengalaman, nunggu sempurna tidak akan pernah sempurna. Gitu? Terima kasih. Gimana kalau saya kurang ngomong nanti jadi sepi? Kan sibuk zikir. Nanti saya dianggap aneh oleh teman. Enggak apa-apa. Dianggap aneh tapi jadi benar, betul? Daripada dianggap benar tapi aneh. Enggak apa-apa. Dihina orang karena kita jadi benar, itu lebih baik. Daripada dipuji orang dan kita ngaco. Siapa yang kita cari? Pujian orang, pujian Allah. Dipuji orang, padahal kita ngaco, satu yang akan dikasih oleh Allah, ketenangan. Pujian itu tidak identik dengan ketenangan. Kita jujur, Allah ridho, dihina orang, gak apa-apa, hati tenang. Tenang tuh gak bisa dibeli, kecuali dengan keridhaan Allah. Tenang, rekan-rekan, kepada para pedagang, jangan sumpah palsu, jangan mengada-ada kepada yang naksir, ya, jangan lebay. Ingat, zizem, zina jempol, ya, pakai WA, BBM dan semuanya, say, ilu SM, tahu artinya? I lapar, I love you. Padahal itu ke suami orang, ke istri orang, itu sudah zina jempol, Allah tahu. Nggak usah rayuan gombal, ya. Kalau muji juga jangan yang berlebihan, karena itu tidak akan berefek. Kalau Allah sudah membuat orang tidak suka saja. Lempeng, bersih, lurus, dalam berdagang, dalam menjelaskan, dalam berbicara secukupnya saja. Faliyakul khairon aw liyasmut. Berkata baik, benar atau diam. Yang bisa membuat orang percaya kepada kita bukan perkataan kita, tetapi Allah lah yang membulak-balik hati. Kita bicara supaya disukai Allah, selebihnya Allah lah yang membulak-balik hati. Inilah prosedur yang mengandalkan Allah. Dan memang seharusnya begitu. Terima kasih sahabat sekalian, kita akan berwakaf. Oh iya, mohon doa, sudah lahir cucu ke-4, ya. Ya Aki Abdi teh. Cucu ke-4 Muhammad Gazain Al-Ghifari, anaknya Gazi dengan Sarah. Lahir di Bandung, karena jodohnya di Jerman, pergi ke sana kuliah. Nikah, balik aja ke sini, hamil, begitulah hadirin. Takdir memang tidak akan kemana-mana.
Terima kasih, doakan ya supaya anak ini jadi anak soleh, jadi pecinta Allah, mujahid, hafiz, yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan ini juga lahir yang kelima. Oh, kenapa ketawa begitu? Ica yang kemarin yang nikah itu, yang hafiz dengan hafizoh, itu langsung, ya bukannya begitulah ya. Nyebut langsung kurang sopan. Pokoknya takdirnya langsung hamil gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi 5 akhir tahun ini ya. Dan menantu nambah 2 pada waktu kemarin. Tapi ini bukan manusia, tapi kuda sudah menikah. Kemarin ada yang aduh, tegang saya ini dicatat, astagfirullah ya Allah. Terima kasih. Silakan bagi akan berwakaf, kita wakaf sambil membaca ayat-ayat Quran, Al-Fatihah dan ayat kursi. Silakan. Ini adalah amal jariah hadirin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Duha yang maha mendengar, duha yang maha menatap, duha ya Allah yang maha dekat, berkahi majelis ini. Wahai yang menjanjikan ampunan, wahai yang menjanjikan majelis ilmu adalah tempat ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ya Allah, ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Pasti Engkau menyaksikan. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa.
Ya Allah, berikan kami kekuatan agar bisa menghindari maksiat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa yang Maha tahu segala-galanya. Kami mohon ampuni orang tua kami. Sayangi ya Allah, sayangi keduanya. Berkahi sisa usianya. Beri hidayah yang belum mendapatkannya. Solehkan yang belum soleh. Ya Allah, jadikan ahli ibadah ibu bapak kami. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Wahai yang maha mendengar, jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Ampuni semua kezaliman kami, menyia-nyiakan orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Beri kesempatan kami menebus kesalahan ini ya Allah. Jadikan kami anak yang saleh, salehah. Ya Allah, ampuni guru-guru, para ulama, orang-orang yang tulus membimbing kami mengenal-Mu. Ampuni hamba-hamba yang menjadi jalan kami mengenal-Mu, ya Allah, mengenal jalan-Mu. Berkahi keluarganya, keturunannya. Wahai Allah yang maha baik, ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau pasti tahu. Sempurnakan ya Allah ganjarannya. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti ya Allah. Juga ampuni yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai yang maha mendengar, jadikan saat ini yang Engkau janjikan mustajab doa. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau pula yang janji akan mengabulkan doa hamba-hamba sekalipun berlumur dosa. Kabulkan doa kami ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim ya Arhamar Rahimin, amin. Hadirin doalah masing-masing, silakan, pasti didengar oleh Allah. Jangan ragu-ragu. Tidak ada yang tidak didengar. Allah Maha mengabulkan doa. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin. Amin ya Allah. Doalah hadirin. Tidak ada keraguan, Allah lah yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Ya Mujib. Ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Berikan pendamping yang merindukannya ya Allah. Pernikahan yang berkah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, teguhkan iman yang masih rapuh. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Karim. Jangan cabut nikmat iman ini. Ya Allah, bukakan rezeki hanya yang halal, yang barokah. Lepaskan kami dari apapun yang haram. Lepaskan kami dari lilitan hutang. Ya Allah,
kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Ya Rob, tolonglah para pemimpin kami, ya Allah, beri hidayah agar bisa amanah. Tolong saudara kami yang ditimpa musibah, ya Allah, lepaskan dari bala musibah ini, ya kan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Hadirin, kurangi bicara, perbanyak berzikir. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Sebaik-baik lisan yang disukai Allah adalah yang paling banyak zikirnya. Fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya akan beruntung. Terima kasih sekali lagi seluruhnya. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.